Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kepada Bapak, Ibu peserta seminar online dampak psikologis pada penyintas COVID-19 long COVID yang dipersembahkan oleh Prodi dan Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran Undip dan PDS KJI Semarang. Bapak, Ibu yang kami hormati, sebentar lagi kita akan memulai seminar online siang hari ini. Diharapkan Bapak, Ibu dapat mengikuti tata tertib yang sudah ditayangkan sebelumnya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator kami, kepada Dr. Cut Fitri Anur, kami persilahkan. Terima kasih, Dr. Neisha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh peserta seminar online dampak psikologis pada penyintas COVID-19 long COVID yang telah bergabung bersama kami baik melalui media Zoom maupun streaming dari channel YouTube Undip TV Official. Kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjalani aktivitas setiap hari. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak seminar online pada siang hari ini. Kami sangat berbangga sekali pesertanya tidak hanya dari Semarang dan seputar Pulau Jawa, namun juga dari berbagai daerah. Di sini pesertanya ada yang berasal dari Sumatera, ada yang dari Aceh, di sini banyak sekali yang dari Aceh, kemudian Medan, Padang, Bangka Belitung, dan Bengkulu, kemudian dari Kalimantan, dan ada yang dari Balikpapan dan Kota Singkawang. Alhamdulillah, sangat luar biasa sekali ya. Baik, sebelum kita mulai acara siang ini, terlebih dahulu saya ingin mendengar respon dari Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyapa Bapak Ibu dengan salam sehat jiwa. Bapak Ibu bisa mengetik di kolom chat, salam sehat jiwa. Silakan Bapak Ibu yang kami hormati. Baik, terima kasih. Salam sehat jiwa Bapak Ibu semua. Dengan mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seminar ini terselenggara berkat kerjasama antara Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis 1 Psikiatri, Fakultas Kedokteran Undip, dan juga Bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran Undip, dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, Cabang Semarang. Tidak terasa, sudah lebih dari 1 tahun kita menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai penyakit yang terbilang baru, COVID-19 masih banyak menyimpan misteri, termasuk dampak jangka panjang yang dialami oleh penyintasnya. Gejala sakit yang berkepanjangan pada penyintas COVID-19, meskipun sudah dinyatakan sembuh, juga memberikan dampak psikologis yang tidak dapat kita abaikan. Pada kesempatan siang ini, kita akan mendengarkan secara langsung dari para ahlinya mengenai dampak psikologis pada penyintas COVID-19 pada long COVID. Mohon izin, saya Dr. Cut Fitri, PPDS Psikiatri FK Undip, akan memandu seminar ini yang akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam ke depan dengan susunan acara sebagai berikut. Materi yang pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Hang Gunawan Asikin, spesialis kedokteran jiwa. Materi kedua yang akan dibawakan oleh Dr. Susmeka Safitri, spesialis kedokteran jiwa. Kemudian sesi berikutnya adalah sesi diskusi selama 20 menit dan diakhiri dengan foto bersama. Baik, memasuki acara inti, izin kami menyampaikan kurikulum vitae dari pembicara yang pertama, yaitu Dr. Hang Gunawan Asikin, spesialis kedokteran jiwa. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya, lulus pada tahun 1992. Kemudian beliau menyelesaikan spesialis kedokteran jiwa dari Fakultas Kedokteran Undip, lulus pada tahun 2008. Saat ini beliau sebagai dosen pengajar di bagian psikiatri FK Undip Semarang, juga penguji pada National Board Examination, dan juga ketua program pendidikan kedokteran berkelanjutan atau P2KB. Kemudian beliau juga sebagai psikiater di Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum dan Rumah Sakit Ken Saras. Baik, kita sapa terlebih dahulu pembicara pertama kita. Selamat siang, Dr. Hang. Apa kabar, dokter? Selamat siang. Ya, sehat. Sehat, dokter. Teman-teman sekalian, selamat siang juga. Semoga semua dalam keadaan sehat dan yang sedang berpuasa tetap menjalankan ibadah puasa dan harus tetap dalam kondisi sehat, baik fisik maupun jiwa. Ya.
Baik, terima kasih Dr. Hang. Baik, berikutnya Dr. Hang akan memberikan paparan selama 20 menit dan bagi para peserta dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat yang ditujukan kepada pembicara siapa yang kemudian akan dibahas setelah materi yang kedua. Baiklah, kami persilahkan kepada Dr. Hang Gunawan Asikin, spesialis kedokteran jiwa. Selamat pagi. Ya, tadi nggak kedengaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan Bu Cut Fitri yang telah bersedia menjadi moderator pada hari ini. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk membawakan masalah yang berhubungan dengan kondisi yang belum sampai selesai sampai saat ini, itu masalah COVID, yang masalahnya selalu bertambah terus sampai para ahlinya bingung dan apalagi para penyintas ini lebih bingung lagi. Jadi untuk ini saya coba untuk bisa membantu, bisa sedikit memberikan masukan untuk para yang mengikuti seminar ini supaya bisa sedikit bisa lebih jelas mengenai masalah-masalah pada penyintas COVID ini, bukan pada penderita COVID ya, jadi penyintas. Ya. Ya. Jalan. Ya, oke. Nah, terima kasih. Nah, ini sebagai suatu pembukaan aja, ya kita lihat bagaimana kondisi COVID ini membuat kita menjadi, dari segi psikologis, membuat kita semakin bingung, ya, sehingga akan berefek pada kondisi psikologis maupun kondisi fisik kita. Seperti baca aja sini, pada ini Jumat 16 April kita baca ada zona merah dan oranye COVID-19 meningkat. Ini ada daftarnya, ini saya ambil itu dari Detik. Kemudian kasus pengumpulan darah ya juga menjadi masalah ya pada saat pemberian vaksin AstraZeneca ya. Kemudian WHO sebut penyintas atau para orang-orang yang telah menderita COVID masih bisa terinfeksi ya. Kemudian kita baca lagi ada berita 19 pegawai Dinas Penanaman Modal Blitar alami gejala usai vaksin. 3 diantaranya menderita anosmia. Kemudian ada usai 2 kali divaksin, Direktur RSUD Soekarno Babel kritis karena kena COVID. Ya, tetap waspada, penyintas COVID-19 masih bisa terinfeksi lagi. Ya, bagaimana saat kita membaca ini? Ya, bagaimana kita menjadi tidak was-was atau menjadi tidak stabil kondisi emosional kita. Nah, kondisi emosional kita ini menjadi tidak stabil ini akan mempengaruhi keseluruhan dari respon dari seluruh tubuh kita, juga akan memperlemah daya tahan tubuh kita sehingga infeksi-infeksi lain akan ikut memperberat atau berkontribusi pada penyakit-penyakit yang sudah sebenarnya kita derita, ditambah dengan berita-berita seperti ini. Apalagi kalau penyintas atau orang-orang yang sudah menderita, pernah mendapatkan sakit COVID ini, ya. Ya, ini kita baca lagi berita yang tidak enak lagi. Ternyata pandemi COVID di Amerika ini sudah merenggut nyawa, ya, sebanyak Perang Dunia I, ditambah Perang Vietnam, dan ditambah Perang Korea. Bagaimana saat kita membaca ini? Sangat mengerikan saat kita melihat ini, bagaimana seluruh dunia menjadi sangat mencekam kalau kita baca berita-berita ini, ya. Dan berita ini menjadi bagian dari hidup kita, karena setiap hari ya berita dimanapun juga kita dengar, dari WhatsApp, dari TV, dari Twitter, semuanya kita akan menerima terus berita-berita ini. Mau tidak mau kita akan menghadapi koran juga ya. Setiap kita buka apapun selalu dibahas masalah COVID ini. Ini situasi yang luar biasa.
di mana di India sangat krisis ya, pada hari ini sekitar 270.000 orang per harinya ya, tempat tidur sampai untuk dua pasien. Ini saya dapat berita tanggal beberapa hari yang lalu. Sekarang hari ini saya dengar sampai sudah tidak bisa dapat tempat tidur lagi untuk orang-orang yang terkena COVID ini ya. Ya. Nah, itu yang menjadi gambaran, saya memberikan gambaran bagaimana stresor itu membuat kondisi fisik kita semakin melemah, apalagi kalau kita habis mengalami atau baru selesai mengalami perawatan setelah menderita COVID ya. Nah, ini yang saya bahas mengenai fenomena long COVID ya. Sebagian pasien tergolong dalam gejala yang ringan hingga moderate ya. Kemudian 10-15% berprogresi menjadi gejala yang berat dan sekitar 5% menjadi critical illness ya. Kemudian pasien COVID-19 seharusnya mengalami recovery setelah 2-6 minggu. Mengenai teori-teorinya itu yang kita baca ya. Ternyata tidak seperti itu ya. Banyak sekali orang-orang penyintas yang masih merasakan gejala-gejalanya setelah menderita COVID ya. Kemudian pada beberapa orang, beberapa gejala dapat bertahan atau muncul kembali setelah berminggu-minggu hingga berbulan-bulan setelah pulih. Ya, ini yang sering membingungkan ya. Kadang-kadang badan itu seperti anget, kadang-kadang nanti kita bahas di belakang, gangguan tidur, kita emosional ya. Setelah orang-orang ini selesai menjalani perawatan dari COVID. Ya, yuk. Ya, ini gejala-gejala fisik yang seringkali terjadi pada orang-orang yang long COVID, yaitu sakit kepala, ya, nyeri badan, dan ini bukan berlangsung 1 minggu, 2 minggu ya, kadang-kadang bisa sampai 4 bulan, 5 bulan ya, dan ini arti sudah bagian dari hidup kita yang orang-orang yang long COVID itu ya. Nah, ini bisa terjadi secara objektif maupun secara subjektif ya. Kemudian ada menderita anosmia, ya, tidak bisa membaui, kemudian agoisia, tidak bisa merasakan, kemudian batuk, kongestif, sesak napas, ini bisa juga bersifat objektif maupun subjektif, ya. Kalau objektif, memang kondisinya paru-parunya memang mengalami squamous setelah mereka menderita penyakit COVID ini. Kemudian mengalami fatigue, ya. Fatigue itu jadi merasa lesu, tidak bersemangat, ya. Kemudian nyeri abdomen dan nyeri dada. Kemudian diare dan mual yang berulang-ulang. Kemudian seperti orang bingung. Kemudian faktor risiko, orang-orang yang sebelumnya tidak ada sakit apa-apa bisa menjadi hipertensi. Nah, ini yang paling sering terjadi adalah obesitas, ya. Obesitas di mana mereka itu berpikir kondisi ini mungkin karena nutrisinya kurang. Supaya badan lebih sehat, mereka mengkonsumsi makanan lebih banyak. Akibatnya berat badan bertambah. Kemudian ini yang kita akan bahas adalah kondisi kesehatan mental yang sangat berpengaruh langsung pada orang-orang yang menderita long COVID ini. Nah, ini long COVID ini sebenarnya adalah suatu bentuk stresor dari bidang psikiatri, dianggap sebagai suatu stresor. Sama seperti stresor-stresor lainnya. Tapi pada long COVID ini yang kita kan adalah suatu kondisi stresor yang cukup berat, ya. Stresor itu sendiri sebenarnya kita bagi menjadi 7 sebenarnya itu ya. Kalau 1 tidak ada stresor, taraf 2 adalah sedikit, misalnya hutang sedikit, pelanggaran lalu lintas, kemudian taraf 3 ringan, misalnya pindah rumah, pekerjaan, pertengkaran dengan tetangga. Taraf 4 sedang, misalnya ganti karier, kematian kawan dekat, kehamilan, kesukaran seksual, termasuk di sini aborsi. Nah, ini yang kita kalau kondisi-kondisi yang pasien-pasien dengan non-COVID itu masuk dalam taraf 5 umumnya, berat, misalnya sakit atau cedera berat, baik diri sendiri maupun keluarga. Bisa juga kerugian, jadi setimpal dengan kerugian besar, bangkrut, pernikahan paksa, dan kemiskinan. Yang keenam adalah sangat berat, misalnya kematian pasangan hidup, perceraian. Kemudian taraf 7 adalah malapetaka atau peristiwa-peristiwa katastrofik. Misalnya pada kondisi-kondisi tsunami di mana kondisi infrastruktur hancur, keluarga hilang, rumah hilang, ya, itu taraf 7, ya.
Tapi sebenarnya berat ringan stresor ini penilaiannya sangat objektif, sangat tergantung dari individu itu sendiri. Di antara usia 18 sampai 34 tahun dengan kesehatan yang baik, sekitar 20% dilaporkan mengalami prolong symptom. Ini masih berupa hipotesis, karena kita lihat ternyata banyak sekali laporan di praktek saya atau di mana-mana, ternyata usia berapapun ternyata cukup tinggi. Kali ini kita cuma secara umum aja, saya mendapatkan data ini, tapi kenyataannya ternyata long COVID ini usia berapapun akan dirasakan, akan merasakan long COVID ini. Ya. Ini long COVID ya, persentasenya ya. Fatigue itu paling banyak ya, kemudian gangguan nafas, kemudian nyeri sendi, nyeri dada, kak ya, seringkali batuk, apalagi kalau kita haus, kita kena AC gitu, dan ini akan memacu kita menjadi was-was ya. Kemudian kehilangan bau, tidak bisa, kemudian Zika syndrome, hidung sering pilek, red eyes, kemudian loss of taste, nyeri kepala, kemudian sputum, kehilangan nafsu makan, nyeri tenggorokan ya, muscle pain sampai diare. Dan ini kalau kita merasakan ini akan memacu, akan menambah stresor kita ya. Jadi kita semakin menjadi terakumulasi, akan membuat kondisi fisik kita dan psikis kita semakin drop ya. Dan ini bisa berlangsung secara objektif maupun secara subjektif ya. Kalau subjektif artinya ini merupakan bagian dari kondisi psikologis juga. Tapi kalau umpamanya shortness of breath ini misalnya, ini memang kalau paru-parunya memang mengalami squamous setelah mengalami serangan, setelah mengalami COVID itu bisa aja paru-parunya mengalami cacat sehingga bisa juga sesak. Nah ini misalnya kita lihat dari, kita hitung misalnya SpO2-nya. Kalau orang-orang yang benar-benar sesak kan terlihat turun ya, tapi orang-orang dengan kondisi-kondisi psikologis biasanya SpO2-nya tetap baik. Tapi umumnya pasien tetap tidak mau menerima ya, pasien-pasien dengan gangguan jiwa ini, bahwa Bapak paru-parunya sudah baik kok, nggak ada, tapi mereka tetap berkeyakinan bahwa mereka sesak. Nah, secara umum bagaimana kita menangani pasien-pasien non COVID itu? Yaitu pertama adalah kita kalau di rumah sakit ya, kita melakukan diagnosis kerja dulu, kemudian kita melakukan clinical follow up, kemudian kita melakukan pemeriksaan secara itu. Kemudian kita akan memeriksa organ-organ mana saja yang rusak ya, atau mengalami akibat dari COVID ini. Kemudian setelah itu termasuk di sini adalah kondisi psikologis ya. Kalau ada dampak dalam psikologis ini kita harus bisa menangani. Termasuk, dan setelah itu kita menetapkan holistic treatment. Jadi secara keseluruhan kita harus menangani pasien secara keseluruhan, tidak hanya per bagian-bagian saja, tapi seluruhan harus ditangani. Ini tadi udah kita bilang, ini dari WHO yang mengatakan batuk terus-menerus, peradangan jantung, ini yang seperti miokarditis banyak sekali terjadi, palpitasi, biasa dimulai, depresi, ya. Kemudian kehilangan penciuman, sesak napas, nyeri dada, demam, ya, subfibril biasa panasnya, ya, biasanya 37,4, 37,7, ini akan menambah kewaspasan kita. Jadi orang-orang post-COVID itu biasanya pasti ada termometer di sebelah tempat tidurnya, karena mereka akan mengukur suhu mereka berulang-ulang. Sakit perut, kemudian kesemutan, dan ruam. Ini cuma dari JAMA ini, jadi mereka melakukan penelitian berapa persen sih yang akan mereka rasakan. Yang paling banyak adalah memang gangguan napas ya, dan fatigue. Jadi rasa lesu, rasa ini yang akan terus-menerus mendampingi dia, dan kita kalau sebagai dokter akan sulit karena fatigue ini menjadi bagian menghambat tugas kita sehari-hari untuk melakukan pekerjaan. Ini yang tadi saya bilang, menurut penelitian usia 18 sampai 24 ini paling banyak ya. Dan usia 25, 49, 50, kemudian di atas 65 ini semakin menurun. Ini menurut dari WHO, tapi kenyataannya kalau kita praktek sehari-hari ternyata sama aja nih, angkanya luar biasa. Malah saya dapatnya banyak orang-orang tua ya, yang lebih banyak harus dibantu untuk kondisi psikologisnya, ya, pada depresifnya. Nah ini apa saja yang orang alami pada itu yang akan kita hadapi pada orang COVID, adalah akut COVID, ya, kemudian ongoing symptomatic COVID-19, kemudian
post COVID-19 syndrome, kemudian yang terakhir adalah long COVID. Jadi yang kita bicarakan ini adalah yang long COVID. Sebenarnya dalam kondisi-kondisi setelah itu, satu dari 3 orang penyintas didiagnosis gangguan neurologis dan gangguan psikologis. Ya. Maaf. Infeksi langsung, ya, bisa mengalami infeksi langsung, bisa mengalami stroke, kemudian kekurangan oksigen. Nah, orang-orang yang pada waktu menderita COVID ini kekurangan oksigen akan berdampak pada sistem otaknya, dan ini akan mengganggu sistem kognitifnya, yang mengganggu sistem eksekutif dan memori. Dan ini akibat kegangguan dalam sistem kognitif ini akan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dan melakukan pekerjaannya sehari-hari. Kondisi psikologis lebih sering ditemukan dibandingkan kondisi neurologis. Yang paling sering, ya, kecemasan, gangguan mood, PTSD, ya, post traumatic stress disorder atau gangguan pasca trauma, gangguan penyalahgunaan zat, ya, yang mereka gunakan karena mereka hendak melupakan hal yang mengganggu dia, kemudian gangguan kognitif dan insomnia, ya. Kemudian kondisi neurologis, perdarahan otak, stroke, iskemik, dan demensia. Ini adalah kondisi, maka itu mungkin kita harus melihat D-dimer segala untuk kekentalan darah pada orang-orang dengan yang menderita COVID maupun long COVID. Kadang-kadang akan terjadi didapat nightmare dan hypervigilance. Ya, nightmare adalah di mana dia bermimpi buruk, ya. Lain dengan night terror, ya. Nightmare itu dia masih bisa menceritakan ketakutannya seperti apa. Nah, gangguan terkait stres ini adalah ini, gangguan ansietas fobik, gangguan cemas menurut bagian psikiatri, ya. Dan kita saya ambil dari PPDGJ, ya. Gangguan cemas lainnya, gangguan OCD, reaksi terhadap stres berat dan gangguan penyesuaian, gangguan konversi, dan gangguan somatoform. Gangguan ansietas fobik ini sebenarnya gangguan yang akan menyebabkan terjadinya suatu cemas karena fobinya dia. Juga OCD, ini akan menyebabkan kecemasan. Sedangkan reaksi terhadap stres ini adalah akibat dari stres yang dialami. Biasanya pada pasien-pasien yang long COVID ini. Gangguan dan ini bisa bermanifestasi pada gangguan konversi dan gangguan somatoform. Jadi dia mengeluh macam-macam yang didasari oleh keluhan psikologisnya. Ini tahap stres. Ini menurut saya, ya. Pertama kali kalau kita menghadapi stres adalah kontak dengan stresor. Kemudian timbul respons fisiologis. Kemudian kita tidak bisa menghadapi kondisi itu, kita membuat suatu resistensi. Ya, kita tidak bisa mengatasi stresor, kita menjadi emosional, mudah lelah, kurang dapat menghadapi situasi yang menuntut. Kemudian terakhir adalah kelelahan. Individu tidak dapat lagi mengikuti tuntutan dari stresor. Dan ini akan menjadi masalah. Yang biasanya ini masalah kita lihat kondisi psikologis serta di resistensinya. Ya, terjadi orangnya menjadi sangat emosional setelah menderita, dulu nggak emosional, sekarang setelah menderita COVID kok jadi emosional. Ya, ini salah alarm. Jadi alarm, kemudian resistensi itu. Jadi kalau Anda mengalami suatu penyakit yang dikatakan sebagai alarm reaction, Anda dapat melihat kondisi fisik Anda itu gemetar, ya, pada tangan, ya, jari, bibir, mulut, itu tubuh sudah memberikan suatu alarm bahwa hati-hati akan suatu terjadi reaksi berikutnya yang disebut sebagai reaksi resistansi, ya. Ini bukan alarm resistansi. Nah, pada tahap resistansi ini orangnya menjadi duduk tanpa bergerak, berpikir, berusaha menarik perhatian, kemudian menarik diri, ya, dari lingkungan, ya. Kemudian kalau ini dibiarkan tidak dapat terjadi pertolongan, maka akan masuk ke exhaustion atau kelelahan, di mana terjadi gangguan tidur, sulit bernafas, dan mencoba mengakhiri hidup. Dan kondisi-kondisi ini biasanya akan bisa dari alarm reaction. Kalau kita menyadari, kita melakukan suatu coping strategis, kemudian kita akan masuk ke kondisi normal. Tapi kalau kita tidak menyadari, ini akan masuk terus ke tahap berikutnya dan tahap berikutnya. Dan ini pengatasannya mungkin menjadi sulit. Ini pengaruh stres, yaitu bisa akut atau kronis. Ini tentu berhubungan dengan sistem hormon kita. Yang berperan di sini adalah kortisol, ya. Jadi adrenalin dan kortisol ini untuk orang normal pastilah kalau menghadapi suatu stres akan bereaksi. Ini adalah pengaruh dari adrenalin dan kortisol. Tadi pada orang normal dalam waktu 2 jam, di bawah 2 jam,
kondisi adrenalin dan kortisol ini akan menurun. Nah, pada orang-orang yang patologis, yang maladaptif, kortisol ini nggak mau turun-turun, sehingga akan mengganggu sistem reseptor di otaknya. Dan ini yang menjadi masalah. Nah, ini akibat-akibatnya pada gangguan-gangguan itu yang paling sering adalah depresi, cemas, dan PTSD. Ini yang paling sering. Depresi ini bisa kita lihat ada kehilangan minat, ya, konsentrasi berkurang, ya, ansietis adalah khawatir akan nasib buruk, dan kalau post traumatic disorder ada re-experience, avoidance, hyperarousal. Ini biasa-biasanya orang-orang yang pernah masuk ke isolasi, bukan ya, kadang-kadang yang isolasi rumah juga, isoman juga sering mengalami seperti ini, ya. Kadang-kadang bisa sampai 1 bulan, 1,5 bulan, ya. Ini menjadi suatu kondisi post traumatic stress disorder. Nah, ini kita lihat bagaimana overlapping antara kondisi cemas dan kondisi depresi itu overlapping, ya. Jadi orang-orang dengan depresi itu tidak selalu kita melihat kondisi depres atau apa, tapi kita lihat gejala-gejalanya, pain, ya, muscle tension, gangguan tidur. Jadi ini merupakan suatu, kalau kita melihat gejala-gejala seperti ini, ya, ini mungkin merupakan suatu gabungan dari kondisi cemas dan kondisi depresi. Jarang sekali kita mendapati suatu kondisi gangguan depresi itu secara murni, gitu ya. Gangguan cemas secara murni, ya. Biasanya kita dapat yang di tengah ini, ya. Jadi kita akan mengalami berbagai macam kondisi di mana cemas dan depresi itu campur aduk, ya. Ini penanganannya bagaimana? Kita bisa melakukan psikoterapi, biasanya dilakukan oleh seorang terapis, bisa bersifat suportif, di mana pada terapi suportif ini kita coba memperbaiki egonya, kita mencoba membantu dia beradaptasi, kita juga mencoba dia untuk bisa melanjutkan perjalanan kehidupannya. Kemudian kita manajemen stres, ya, manajemen stres ini berhubungan dengan sistem coping, kita melatih, kemudian relaksasi. Kemudian kita juga bisa melakukan psikofarmakologi sesuai dengan diagnosis dan target terapi. Ya, jangan pernah melakukan psikofarmakologi selama kita belum bisa mendapat diagnosis dan target terapi yang belum kita dapati. Ya, jadi meskipun by symptom, tetap kita harus mendapatkan suatu diagnosis dan target terapi. Ini adalah manajemen stres. Ya, untuk mengatasinya itu strategi adalah bisa melalui coping. Apa karena coping? Coping adalah suatu kondisi di mana kita merubah cara berpikir dan bersikap untuk bisa menghadapi suatu masalah. Individu secara konstan mengubah usaha kognitif dan perilaku untuk mengelola tuntutan eksternal maupun internal, sangat tergantung pada kognitif dan perilaku individu untuk mengelola kondisi yang membuat stres atau distres yang berhubungan dengan emosional yang berkaitan. Bagaimana manajemen stres itu? Ya, merupakan suatu proses mengubah pemikiran atau sudut pandang seseorang tentang situasi tertentu untuk mengubah perasaannya terhadap situasi tersebut, memiliki tujuan untuk modifikasi pikiran maladaptif yang menimbulkan rasa tidak nyaman. Ya, kemudian kita melakukan pemikiran maladaptif itu digantikan oleh pemikiran baru yang lebih rasional, dan proses ini juga dapat menghasilkan pola perilaku yang lebih adaptif, dan kita bisa melanjutkan kehidupan kita atau tanggung jawab kita sebagai manusia untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kita, meskipun kita mengalami suatu kondisi-kondisi yang tidak nyaman setelah menderita COVID ini. Bagaimana caranya? Misalnya begini, ya. Ini cuma contoh aja. Sebenarnya, jadi saya sedang di rumah setelah dirawat di rumah sakit. Saya sedang di rumah setelah dirawat di rumah sakit, dan saya merasakan fisik saya begitu lemah dan tidak berdaya. Dan saya berpikiran bahwa ini kondisi ini akan berlangsung lama. Ya, ini pikiran kita, ya. Kemudian ini angka cemasnya kita lihat 8, angka sedihnya menjadi 7. Kemudian kita berusaha mengubahnya dengan manajemen stres, ya. Kita melakukan suatu pikiran alternatif, ya. Kondisi fisik pasti akan kembali baik, ya, dengan pengaturan makan, istirahat, olahraga. Kemudian kita juga berpikiran pasti semuanya akan kembali normal. Semuanya ini memang memerlukan proses dan waktu. Tentu kecemasan kita dan kesedihan kita akan berkurang. Ini contohnya dari manajemen stres, ya. Kita mencoba mengubah pola pikir kita. Ya. Nah, ini salah satu contoh relaksasi yang kita sedang menghadapi. Jika sedang terjadi suatu panic attack, ini cara kita untuk itu menarik napas, inhale, ya, kemudian kita inhale, kemudian kita tahan, ya, kemudian kita keluarkan, ya, perlahan-lahan. Ini dilakukan berulang-ulang sampai kita stabil, kemudian kita mulai mencoba
merapatkan jari-jari kita. Setelah kita stabil, kita coba rasakan, kita bayangkan denyut jantung kita di ujung jari ini. Kemudian perlahan-lahan kita letakkan di kita punya paha ini, kemudian kita bayangkan kondisi yang sangat menyenangkan. Ini adalah salah satu kita untuk bisa melakukan manajemen stres secara baik. Ya. Ini bagaimana penanganan pasien long COVID secara umum adalah olahraga sesuai kemampuan ya, perbanyak minum air, jangan makan sambil berbaring, latihan memori, latihan hobi membaca dan buat catatan, mengelola aktivitas sehari-hari dan mengelola stres. Pencegahan adalah olahraga juga, tidurnya cukup, nutrisi yang sehat, bukan asal makan, jangan berat badan tambah setelah COVID, jangan menghabiskan waktu di depan gadget, ya berita-berita yang nggak karuan, ya. Tapi saya sendiri juga suka lihat gadget, ya mau nggak mau berita. Dan lebih banyak melayani. Coba Anda melayani, jangan Anda hidup dalam diri sendiri. Anda harus melayani orang, ya, membantu orang-orang sekeliling, ya. Fokus ke hal yang penting, mungkin dengan cara yang baru, ya. Yang hal-hal yang penting adalah tugas kita sebagai kepala rumah tangga, apa tugas kita sebagai mahasiswa, tugas kita sebagai pelajar, ya. Kita harus fokus pada hal yang penting dari kehidupan kita. Nah, untuk penutup ini melakukan teknik penstabilan emosi yang bisa membantu meredakan ketakutan, kecemasan, frustasi, bisa dengan yoga, ya. Tadi perhatian pernafasan yang tadi saya lakukan, ya. Kemudian tetap berhubungan dengan orang-orang sekitar. Jangan hidup dalam dunia sendiri atau autistik, ya. Terkoneksi dengan orang-orang yang terdekat berarti juga kita akan memperoleh dukungan sehingga kualitas hidup jadi lebih baik. Pasca tersebut tetaplah produktif, ya. Jangan mengunci diri di ruangan, ya, di kamar. Bila memungkinkan untuk bekerja, maka lakukan. Kalau belum terlalu kuat, isi waktu dengan berbagai kegiatan positif dan bermakna. Misalnya tanaman yang sekarang lagi rame, piara cupang, ya, piara ikan, ya. Tapi kalau nggak hobi ya jangan, nanti malah repot, ya, mesti ngerawat cupangnya setengah mati itu, ya. Olahraga secara rutin sesuai dengan kemampuan, jangan dipaksakan malah tambah sakit nanti. Bila memang butuh bantuan penanganan psikologis karena aktivitas sehari-hari sudah terganggu, jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Oke, saya rasa cukup sampai di sini karena Bu Mega sudah siap untuk menyampaikan paparan kedua. Saya udah diomelin karena kelamaan katanya, ya. Silakan Bu Mega, ya. Langsung tanya juga. Ya. Baik, terima kasih kepada Dr. Anggunawan Asikin, spesialis kedokteran jiwa yang telah memberikan paparan yang sangat jelas sekali. Tadi dilengkapi dengan gambar-gambar sehingga kita bisa memahami bagaimana kondisi psikologis pada penyintas COVID-19, terutama pada long COVID. Baik, memasuki materi yang kedua, izin kami menyampaikan kurikulum vitae dari pembicara kedua, yaitu Dr. Susmeka Savitri, spesialis kedokteran jiwa. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, kemudian beliau menyelesaikan spesialis kedokteran jiwa dari Fakultas Kedokteran Undip. Saat ini beliau sebagai dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran Undip dan juga psikiater di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karya di Semarang sebagai KSM Psikiatri. Baik, kita sapa terlebih dahulu pembicara kedua kita. Selamat siang, Dr. Meka. Apa kabar, dokter? Selamat siang, Dr. Fitri. Alhamdulillah, baik. Sehat-sehat selalu. Baik, kami persilahkan kepada Dr. Susmeka Savitri, spesialis kedokteran jiwa, untuk memberikan paparan selama 20 menit ke depan. Kami persilahkan, dokter. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore sambil menunggu buka puasa bagi teman-teman yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Sebelumnya salam sehat jiwa dari saya untuk semuanya, untuk para peserta juga yang sedang menyaksikan, yang sedang mengikuti seminar dampak psikologi ini. Di sini saya akan sharing atau berbagi tema dengan judul mengatasi stigma dan kecemasan pada penyintas COVID-19. Mana? Enter ya? Enter apa?
Oke. Sebelumnya ini saya akan bercerita bahwa tadi Dr. Hang kan sudah bercerita tentang apa itu long COVID. Saya di sini tidak akan menjelaskan tentang itu long COVID, di mana orang yang udah usai sembuh dari infeksi COVID-19 ini bukan berarti masalah itu pada diri sendiri itu terkait penyakit itu akan selesai. Di mana masih akan ada yang beberapa yang kadang-kala menimbulkan stigma pada penyintas COVID itu sendiri dan masih menempel dan bisa menjadi sebuah masalah dan akhirnya bisa menimbulkan aspek psikologis juga pada penyintas COVID-19 ini. Di sini bahwa stigma seringkali adalah sesuatu yang eksternal, sesuatu yang dari luar. Padahal juga sebenarnya juga ada yang dari internal juga ada. Di mana penyintas COVID-19 sendiri ini pun tidak bisa berbuat banyak kalau mereka sudah mendapat stigma ketika dirinya mendapatkan stigma dari orang lain, dari luar. Dan hal ini karena sifat yang ada dari luar dan biasanya mereka terjadi itu karena ketidaktahuan. Jadi akhirnya terjadilah stigma kepada penyintas COVID-19 ini. Enter apa mana sih enter ya? Nah, di mana bahwa manusia itu cenderung mempunyai takut pada hal-hal yang belum diketahui atau juga pada kelompok yang berbeda atau lain dan hal inilah kadang-kala yang menyebabkan munculnya suatu stigma sosial terhadap satu kelompok termasuk juga stigma negatif pada pasien COVID-19 ini ataupun pada yang sudah penyintas yang sudah negatif pun dari COVID pun kadang-kala juga dapat stigma negatif di mana stigma negatif ini diberikan hanya akan memperparah keadaan baik secara mental maupun pada penyebaran penyakit itu sendiri. Nah, sekarang kita akan berbicara apa sih sebenarnya stigma itu? Stigma itu menurut Goffman dari tahun 2003 itu dia merupakan tanda yang dibuat oleh tubuh seseorang untuk diperlihatkan dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang mempunyai tanda tersebut merupakan seorang budak, kriminal atau seorang pengkhianat serta suatu ungkapan atas ketidakwajaran dan keburukan status moral yang dimiliki oleh seseorang. Jadi stigma ini mengacu kepada suatu atribut ataupun cap ataupun label yang memperburuk citra seseorang sehingga dapat mengurangi identitas sosial seseorang itu, bisa mendiskualifikasi orang itu dari penerimaan seseorang itu. Stigma ini sendiri pun ada beberapa jenis. Kadangkala ada yang disebut kita label atau cap, atau juga prasangka, terus stereotipik, ada juga diskriminasi, ada juga yang berat menjadi pengucilan, di mana stigma itu sendiri merupakan ciri negatif yang menempel pada seseorang atau sekelompok orang dikarenakan penilaian yang berdasarkan kesamaan. Biasanya berdasarkan itu bisa penyakit, keturunan, ras atau suku, pekerjaan, agama, atau status pernikahan. Nah, kalau stigma sosial sendiri yang terkait dari COVID-19 ini bahwa merupakan suatu konotasi negatif di mana terhadap seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kesamaan ciri atau penyakit tertentu, di mana suatu wabah stigma sosial ini berarti bahwa orang-orang itu tadi diberi label atau diberi cap, ada beberapa tahapan, yaitu distereotipikan, didiskriminasikan, dikucilkan, diperlakukan secara berbeda, atau mengalami kehilangan status karena dianggap memiliki keterkaitan dengan suatu penyakit. Dan hal ini memicu COVID-19 ini memicu stigma sosial dan perilaku diskriminatif terhadap orang-orang dari latar belakang etnis tertentu, serta siapapun yang diduga pernah berkontrak dengan virus tersebut. Nah, di sinilah di tengah pandemi COVID yang sudah setahun ini muncul stigma sosial yang akhirnya akan memperparah situasi. Jadi COVID-nya pun tidak akan hilang-hilang, ditambah nanti turun tambah gitu. Jadi akan memperparah sendiri di tengah pandemi ini. Mengapa sih COVID-19 ini menyebabkan banyak stigma? Karena COVID-19 ini merupakan penyakit baru dan masih banyak yang belum diketahui. Dan kadang-kadang kita sering takut akan hal yang tidak diketahui. Dan ketakutan itu mudah kadang-kadang dikaitkan dengan orang lain, gitu, ya kan? Dan akhirnya orang memberikan stigma kepada orang lain itu menggeneralisir semuanya tanpa melihat secara individu. Dianggap semua sama itu. Dan juga karena kurang pengetahuan, tidak punya referensi dan tidak mendapat informasi dari sumber yang benar. Kadang-kadang hal ini pun banyak berita hoak gitu tentang COVID-19 ini yang banyak tersebar di grup-grup WA itu paling cepat sekali gitu, banyak tersebar. Ternyata pada akhirnya berita itu menimbulkan hoak. Nah,
Stigma yang dihadapi penyintas COVID-19 itu apa sih? Ada stigma sosial, ada stigma struktural, ada stigma sendiri. Kalau stigma sosial itu sendiri penilaian buruk dan sikap sinis orang di sekitarnya, menggunakan label negatif pada penyintas dalam percakapannya. Dia mengabaikan orang tersebut riwayat COVID-19 dalam pertemuannya, dan akhirnya ada diskriminasi dan prasangka berdasarkan stereotipik informasi yang tidak jelas juga. Akhirnya akan menimbulkan efek pada penyintas itu, di mana penyintas itu akan mengurung diri di rumah, menghindari pertemuan warga, menarik diri dari teman-temannya, dan juga akhirnya akan timbul sosial fobia. Kalau stigma struktural itu biasanya mendapatkan perlakuan berbeda pada layanan publik dan swasta, seperti di sekolah. Kalau kadang-kala kita kena COVID saat kita masuk, walaupun sudah negatif pun kadang-kala teman-teman itu menjauh gitu loh, dan mendapatkan dan tetap dicap sakit meskipun dokter sudah menyatakan sehat, meskipun sudah negatif gitu loh. Berarti mendapatkan juga penilaian subjektif dari bagian HRD terkait sakitnya, dan hari ini akan menimbulkan bahwa pada penyintas itu akan timbul kehilangan pendapatan, ditunda masuk kerja, nanti dulu, nunggu dulu kata. Padahal dia sudah negatif, sudah ditunjukkan surat itu kadang-kala. Jadi akhirnya dikucilkan, dipecat. Kalau untuk mahasiswa kadang takut ke sekolah atau ke kampus, dan hal ini menimbulkan minder, rendah diri, cemas, panik, depresi, dan disosiatif. Kalau stigma sendiri apa? Stigma pada diri sendiri. Kadang-kala akhirnya timbul menganggap diri kita lemah daripada orang lain, merasa kita sebagai sumber penyakit, merasa sebagai malapetaka di sekitarnya. Dan hal ini akan menimbulkan efek juga pada penyintas itu, dia merasa tidak berguna, merasa bersalah, putus asa, kadang-kala ada keinginan menyakiti diri sendiri atau self-harm, percobaan bunuh diri. Ini kan sudah merupakan tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. H ke arah depresi itu. Apa sebenarnya dampaknya sih pada stigma ini? Bahwa stigma itu dapat merusak kohesi sosial dan mendorong terjadinya kemungkinan isolasi sosial terhadap suatu kelompok. Yang pernah kan terjadi yang awal-awal COVID itu kan banyak yang meninggal jenazah itu dimakamkan pun ditolak, dan ada nakes-nakes pun yang mau pulang ke rumahnya ditolak. Itu kan kadang-kadang sudah timbul satu stigma. Jadi dapat terjadi bahwa isolasi sosial terhadap suatu kelompok, di mana dia dapat berkontribusi pada situasi yang justru lebih memungkinkan, malah bukan mencegah penyebaran virusnya. Dan hal ini dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang lebih parah dan kesulitan mengendalikan wabah penyakit, di mana akhirnya dampaknya mendorong orang untuk menyembunyikan penyakitnya. Akhirnya walaupun kita positif dan kita isolasi pun dia akhirnya menyembunyikan, takut, dia menarik diri, kan, mencegah orang segera mencari perawatan, takut ke rumah sakit, gitu. Mencegah mereka mengadopsi perilaku sehat, gitu, kadang-kala. Bagaimana cara kita melawan stigma itu sendiri? Kita bekali diri dengan informasi yang akurat, kita kenali sumber informasi yang dapat dipercaya supaya tidak terjadi suatu kesalahpahaman, gosip, dan informasi yang keliru. Dan hal ini akan menimbulkan stigma dan diskriminasi. Dan kita tumbuhkan perasaan peduli dan semangat gotong royong dalam berbagai kelompok masyarakat dengan menggunakan bahasa yang simpatik dan empati dalam mengupakan semangat perjuangan. Dan ada hal-hal yang tidak boleh kita katakan, ada yang boleh kita katakan. Seperti contoh bahwa misalnya kita sudah terkena COVID-19 gitu, kita tidak bisa menyebut kamu kena virus dari Cina. Kita tetap harus menyebut dia dengan COVID-19, karena COVID-19 itu pun singkatan dari ko-nya itu kan corona, V-nya itu virus, D-nya itu disease, dan 19 itu terjadi pada tahun 2019, dan kita pun tidak bisa mengatakan bahwa yang sudah terkena itu korban COVID-19 atau pasien atau penyakit COVID-19. Kita bisa menyebutkan bahwa dia pasien dari COVID-19. Kemungkinan dia masih 19. Jadi dengan kata-kata yang ada yang harus bisa kita kita boleh katakan, ada yang tidak boleh katakan. Itulah bisa kita dengan cara kata-kata itu penting kita bisa melawan stigma itu sendiri. Dan menghadapi stigma ini kita melakukan analisis seberapa sih, melihat siapa sih yang menstigma kita, berapa efeknya stigma pada diri kita, dan seberapa penting sih pendapat stigma itu terhadap hidup kita. Apakah stigma ini membahayakan keselamatan kita? Berarti kita menghadapi stigma sendiri, kita
kita mengintrospeksi diri kita sendiri, kita analisa sendiri. Dan kita pun tidak perlu merespon semuanya, bahwa tidak semua orang itu bisa diberikan pemahaman, bahwa tidak semua orang itu siap mendengar bahwa apa yang diyakini saat ini itu salah. Dan ada orang yang hanya senang melihat orang lain terdiskripsi. Jadi kita tidak perlu merespon kalau kadang-kala kita ada beberapa orang yang mengatakan seperti itu. Dan kita pun harus self support, mendukung untuk diri sendiri. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk self support kita sendiri? Yaitu kita berhenti menyalahkan diri kita atau keadaan yang terjadi, ya kan? Tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Dr. Hang, bagaimana kita merubah pola pikir kita untuk dari cemas bisa jadi berkurang. Itu kan kita bisa merubah pikiran-pikiran kita dari negatif bisa menjadi positif, ya kan? Dan kita pun tidak bisa membuat semua orang mengerti tentang keadaan kita, dan kita pun harus memberi pujian pada diri kita, menyayangi diri, pujian bahwa kita sudah berhasil, sudah melewati perjuangan hidup kita ini, dari misalnya dari terkena, dari kita diisolasi, akhirnya kita recovery isolasi di rumah, dan akhirnya kita menjadi penyintas. Itu kita harus memberi pujian bahwa kita sudah bisa melewati itu sendiri, dan memberikan penghargaan pada diri kita bahwa kita telah naik satu level daripada kelas kehidupan kita. Jadi kita menghargai diri sendiri. Cara melawan stigma negatif pada masyarakat itu bagaimana sih? Bahwa kita tidak harus berbagi ketakutan dan kepanikan, apalagi memojokkan mereka yang telah dites positif atau nakes yang bekerja mengatasi wabah serta penyakit. Misal pun kita kadang-kadang dulu memang awal-awalnya saat kita kena COVID, ada beberapa memang yang menyembunyikan sakitnya, ya kan? Karena takut, karena stigma itu. Tapi akhir ini kan sudah banyak, saya kena COVID nih, jadi memberitahu ke khalayak masyarakat gitu loh, bahwa dia mengatakan bahwa dia COVID-19 ini. Cari tahu lebih banyak tentang COVID-19 ini, kita pelajari apa sih yang perlu dilakukan untuk melindungi diri dan jangan terjebak pada hoak atau informasi yang keliru. Karena kalau kita percaya hoak, kadang-kadang juga menimbulkan suatu gangguan pada kesehatan mental kita gitu loh. Jangan memberikan beban tambahan dengan menjauhi atau menolak atau mendiskusikan penyintas COVID. Kita berikan apresiasi kepada nakes dan petugas lain yang merawat COVID-19, juga caregiver atau keluarga penyintas COVID-19 itu. Dan kita memperluas akses dukungan psikososial atau kesehatan mental atau kesehatan jiwa di dalam masyarakat. Nah, tadi kan Dr. sudah menjelaskan itu cemas. Sekarang ini saya akan menerangkan sedikit apa sebenarnya itu kecemasan. Cemas itu merupakan mekanisme pertahanan seseorang dalam menghadapi bahaya agar tidak terjatuh dalam risiko yang lebih besar. Perasaan yang tidak nyaman seperti takut atau khawatir bisa ringan, bisa berat. Setiap orang memiliki perasaan cemas di beberapa waktu dalam kehidupan mereka. Sebenarnya cemas itu boleh, wajar aja. Karena cemas itu yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hang, bahwa cemas itu merupakan suatu alarm tubuh kita. Kalau kita tidak punya cemas, berarti kita tidak punya alarm. Berarti kalau kita tidak cemas, nanti kita akan COVID-19 ini. Jadi kita tidak pakai masker, kita tidak menjalankan protokol kesehatan, jadi akan cuek. Tapi kalau kita cemas, maka kita akan preventif pada diri kita. Oh ya, karena ada COVID di luar, berarti saya harus pakai masker, saya harus menjaga jarak, saya harus cuci tangan, dan itu preventif. Tapi kecemasan itu tidak boleh menjadi cemas yang patologis gitu loh. Semua orang pasti cemas, semua orang pasti stres. Kalau tidak cemas, malah itu bahaya gitu. Nah, ciri-ciri kecemasan itu ada di dalam perilaku, kognitif, dan fisik. Kalau perilaku itu kewaspadaan, ketakutan berlebihan, mudah tersinggung, gelisah. Kalau kognitif itu gangguan konsentrasi, pikiran yang sama terus-menerus, pikiran negatif terkait yang sama akan terjadi insomnia. Kalau fisik itu rasa selalu lelah, lesu, mudah berkeringat, jantung berdebar lebih cepat, bernapas pendek-pendek. Bagaimana sih kita menghadapi kecemasan? Awalnya kita harus mengakui bahwa kita ini sedang cemas. Tidak ada gunanya kita menyalahkan diri sendiri. Intinya kita menerima akses akan kondisi kita yang akhirnya akan membuat kita menjadi relatif akan berpikir jernih. Kan? Coba kita curhat atau diskusi kepada orang yang terdekat mengenai perasaan kita dan masalah yang kita hadapi yang paling mengganggu juga. Dan bantuan apa sih yang kita inginkan kita peroleh dari orang yang kita curhatin, orang yang kita percaya itu. Di mana untuk membantu kecemasan kita bisa melakukan bantuan diri sendiri atau self-help. Dengan apa? Bila kecemasan muncul, kita lakukan relaksasi yang tadi sudah diajarkan oleh Dr. Hang, ya kan? Kita jaga agar sehat kita.
Jika kita punya pikiran negatif, kadang-kala kita punya pikiran negatif, terus suruh berpikir positif. Oke, kalau tidak bisa berpikir positif, kita ganti menjadikan harapan positif ya. Harapan kita apa gitu loh. Kita tulis harapan-harapan itu. Jaga jarak dari informasi atau situasi yang mencetuskan kecemasan. Nah, ini bergaul dengan orang yang positif. Hindari lingkungan atau grup WA yang tidak kondusif, tapi bergabung dengan organisasi atau kelompok pendukung ya kan. Kita ikuti berita dari situs yang resmi. Ya. Hindari konsumsi minuman yang mengandung kafein atau minum energi. Bisa menimbulkan jantung berdebar-debar dan ini akan memperburuk kecemasan kita. Dan kita memperhatikan kualitas tidur kita, waktu dan durasinya. Dan kita lakukan aktivitas yang menyenangkan dan menenangkan untuk mengalihkan pikiran dari COVID-19, misalnya olahraga, mendengarkan musik, membaca buku motivasi, dan melakukan hobi. Dan lakukan aktivitas ibadah dengan rutin. Itu untuk self-help kita, untuk bantuan diri kita menghadapi kecemasan diri sendiri. Nah, sekarang untuk penutup, untuk kesimpulannya bahwa sebenarnya stigma itu bukan rasa takut, tapi melainkan fakta lah yang akan menghentikan penyebaran dari COVID-19 ini. Kalau stigma itu tidak segera dihentikan, maka akan penyebaran COVID pun akan terus, gitu loh, tidak akan berhenti-berhenti. Dan kita bagian fakta dan informasi akurat tentang penyakit ini, kita tentang mitos dan stereotipiknya. Pilih kata-kata dengan hati-hati, yang tadi ada kata yang boleh diucapkan, ada yang tidak boleh diucapkan. Dan cara berkomunikasi itu dapat mempengaruhi sikap orang lain juga. Jadi kita harus hati-hati. Jadi ada yang bisa kita ungkapkan, ada yang tidak bisa kita ungkapkan. Ada kata-kata yang boleh kita pilih untuk bagaimana komunikasi yang baik. Dan ini sangat penting. Kecemasan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari ketika kita berada pada kondisi penuh tekanan seperti pada masa pandemik COVID-19 ini, di mana salah satu kunci penting mengelola kecemasan itu adalah pada penyeleksian informasi yang diterima dalam kurun waktu tertentu. Dan informasi tersebut hendaklah berasal dari sumber terpercaya dan memiliki kredibilitas di bidangnya. Bahwa jika kita sudah mulai merasakan memiliki gejala gangguan mental ringan, langkah awal adalah minta pertolongan pada lingkungan terdekat yang dipercaya. Bisa pasangan, orang tua, kakak, atau sahabat. Dan jika tambah berat dan kurang berhasil, maka kita harus minta bantuan pada pihak yang berkompeten seperti psikiater. Itu merupakan jalan keluar yang terbaik. Ini aja dan sekian. Semoga bermanfaat dan ini sharing dari saya di sore hari ini. Dan terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Meka atas penjelasannya. Menarik sekali pemaparan yang sudah diberikan. Baik, Bapak Ibu, memasuki sesi diskusi. Kita sudah ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Bapak Ibu juga bisa mengisi link absensi yang telah dibagikan di kolom chat Zoom dengan batas waktunya sampai pukul 15.30 atau setengah 4 sore ini. Mengingat waktu, izin saya meringkas pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Hang terlebih dahulu. Yang pertama, pertanyaan dari Muhammad Munir dari SD Bina Putra Semarang yang menanyakan, mengapa orang dengan gangguan jiwa yang hidupnya sembarangan bisa tidak terkena COVID? Kemudian, pertanyaan yang kedua dari Bda Adi dari RSUD Semarang yang menanyakan, untuk relaksasi nafas yang tadi disebutkan bisa dilakukan berapa kali dalam sehari dan dilakukan berapa lama? Kami persilakan kepada Dr. Hang. Ya, terima kasih. Ya, ini sebenarnya sangat unik. Ini memang anggapan dari awam ya bahwa orang gangguan jiwa itu nggak pernah sakit ya. Tapi kalau Anda lihat di rumah sakit, karena itu Anda lihat di luar ya, coba Anda masuk ke rumah sakit, ke bangsal isolasi, banyak yang orang-orang sakit jiwa ini menderita COVID. Tapi yang jadi masalah, mereka tidak bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan, sehingga kita menganggap dia menjadi sehat. Dan ini yang jadi permasalahan, karena orang-orang gangguan jiwa adalah tilikannya buruk ya. Tilikan daya nilainya buruk. Jadi orang seperti ini dia tidak bisa mengerti kondisinya sebenarnya. Akibatnya mudah sekali dia ini menjadi vektor atau orang-orang yang menulari orang-orang di sekelilingnya. Ya.
Jadi ini hati-hati kalau dikatakan bahwa orang sakit jiwa tidak pernah sakit, ya orang sakit jiwa sama seperti kita, ya, menderita sakit bisa menderita sakit, tapi mereka tidak peduli dengan kondisi fisiknya dan biasanya masuk ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang sangat parah. Dan biasanya beberapa pasien saya malah tidak tertolong ya saat mereka menderita COVID itu, karena kondisinya sudah sangat parah. Ya, mungkin Bu Mega menyampaikan tambahan. Silakan. Saya akan menambahkan tadi kenapa orang gila ya tadi ya, orang ya tidak terkena COVID. Sebenarnya justru ada beberapa penelitian 65% itu mereka itu rentan yang terkena COVID-19. Ada beberapa penelitian di bulan Februari itu 65% justru orang dengan gangguan kejiwaan itu rentan terkena COVID-19. Dan 1,5 sampai 2% itu malah menyebabkan kematian pada orang-orang gangguan jiwa dengan COVID dibanding orang dengan yang tidak dengan gangguan jiwa. Jadi mereka itu justru rentan dan mereka justru harusnya prioritas untuk vaksin. Vaksin 19 karena beberapa yang kesini itu kan yang prioritas justru orang-orang yang gangguan jiwa itu sebenarnya prioritas vaksin dan rentan terkena COVID-19 itu aja sih. Jadi kalau di luar katanya orang gangguan jiwa tidak terkena COVID itu sebenarnya sih hoax, sebenarnya nonsen gitu loh. Mereka rentan banget rentan terkena COVID, gitu aja sih masukannya. Ya, terima kasih Bu Mega atas tambahannya. Yang pertanyaan kedua yang mengenai relaksasi ya. Ya, relaksasi ini adalah suatu pelatihan ya, suatu pelatihan kita untuk bisa meredamkan kondisi emosional kita ya, di mana kita dalam kondisi umumnya pada kondisi panik ya. Dan kita harus mempunyai suatu mekanisme untuk bisa mengatasi kepanikan ini. Sebenarnya tadi karena waktunya terbatas, sebenarnya itu dalam melakukan relaksasi itu harus di tempat yang tenang ya. Kemudian kita bisa berkonsentrasi kepada pernafasan kita dan ini harus dilakukan selama kepanikan itu selalu timbul. Dan nanti kita akan otomatis setiap kita menghadapi suatu masalah, kita akan bisa melakukan relaksasi. Relaksasi sebenarnya macam-macam. Itu dari salah satu itu adalah kita berfokus pada pernafasan, itu paling gampang ya, itu yang paling bisa dilakukan. Dan itu tidak ada batasnya. Kalau dalam satu hari kita mengalami 5 kali serangan panik, ya nggak apa-apa dilakukan sampai 5 kali ya. Kalau tidak mengalami semuanya bisa berlangsung dengan baik, tidak usah. Jadi ini adalah suatu kondisi emergency ya, emergency yang harus bisa kita lakukan. Dan setelah itu untuk mencegah kepanikan itu jangan timbul lagi ya kita harus melakukan berbagai macam terapi. Salah satu yang tadi saya bilang adalah psikoterapi. Ya misalnya biasanya kita lakukan psikoterapi suportif untuk meningkatkan self esteem-nya, kemampuan EQ-nya dan kemampuan adaptifnya. Dan juga bisa CBT, kemudian ya intervensi krisis. Jadi relaksasi ini bisa dilakukan berapa kali pun, tidak ada masalah. Tapi usul saya relaksasi jangan dilakukan sambil tiduran ya, karena kalau nanti sampai ketiduran kita kebablasan tidur nggak jadi relaksasi, ya bangunnya susah ya. Jadi kalau bisa cari tempat yang rileks, duduk yang baik dan konsentrasi ke pernafasan kita. Sebenarnya itu ditahan dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10, kemudian dikeluarkan. Nah, yang jadi masalah kalau orang pasien-pasien long COVID ini kalau sudah ada sequela pada paru-parunya agak sulit nih, ya. Jadi mereka harus melakukan cara relaksasi yang lainnya. Tapi nanti itu dalam session yang lain akan kita bahas lagi. Ya mudah-mudahan bisa menjadi masukan atau bisa memuaskan yang menanyakan ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Hang dan juga Dr. Meka. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan tadi ya Bapak Ibu. Kemudian pertanyaan berikutnya yang ditujukan kepada Dr. Hang atau Dr. Meka. Pertanyaan dari Muhammad Yusuf Junaidi, residen psikiatri UGM. Yang pertama, apakah sudah ada data prevalensi masalah kesehatan mental pada psikiatri di Indonesia? Jika ada, yang paling sering terjadi dari beberapa gangguan seperti cemas, depresi, dan PTSD, bagaimana ya dokter? Apakah persentasenya cukup banyak jika dibandingkan dengan yang tidak mengalami gangguan? Kemudian,
Pertanyaan kedua, selain karena stres, apakah infeksi COVID juga bisa menimbulkan masalah kejiwaan secara langsung melalui proses infeksi? Baik, kami persilakan dokter. Oh ya, oke. Jadi kalau angka prevalensi ini sebenarnya sudah ada. Kalau kita Anda residen, Anda bisa buka di situs www.pdskji.org ya, untuk melihat di mana memang angka-angka kejadian daripada ini. Mungkin saya ada datanya sebentar. Ya, kondisi yang paling sering yang paling sering adalah gejala PTSD ini ya. PTSD ini kita lihat ada kondisinya, ada yang berat itu adalah 46%, kemudian yang sedang itu adalah 33%, dan sisanya adalah tidak ada gejala ya. Kemudian ini yang saya sempat ambil dari data di itu, yang paling sering adalah memang kondisi-kondisi yang saya lihat ya, kemarin ada angka-angka dari PTSD-nya. Kemudian ini 5 bulan pandemi COVID ini, kita lihat memang kondisi depresi juga memegang peranan. Ini sudah dilakukan ya penelitiannya. Ya, kondisi-kondisi depresi ini juga memegang peranan, tapi yang paling sering kita dapatkan adalah suatu kondisi PTSD yang paling sering didapati. Dan mungkin ini akan berefek pada kondisi-kondisi berdampak pada, seperti kita ketahui bahwa kondisi psikiatri itu sifatnya adalah bersifat majemuk. Jadi kondisi satu akan mempengaruhi, akan menciptakan gangguan yang lain. Jadi dia tidak statis gangguan psikiatri itu. Kalau sekarang kita mengalami gangguan stres akut, nanti akan mengakibat suatu gangguan-gangguan yang lain. Jadi dia bersifat sangat dinamis. Jadi kalau saat kita sedang melakukan penelitian, kita sedang melihat angka depresi itu meningkat, dengan berjalannya waktu bisa aja dia menjadi, misalnya menjadi kondisi cemas gitu. Bisa juga dia kemudian berjalannya waktu karena kondisi depresinya itu, konsentrasinya itu terganggu, kemudian akan berdampak pada kondisi kognisinya. Akibat dari kondisi kognisinya itu, dia tidak bisa melakukan pekerjaan lagi. Akibat dari tidak bisa bekerja lagi, penghasilan untuk keluarganya tidak dapat, akan masuk ke kondisi psikiatri lainnya. Jadi kondisi-kondisi psikiatri ini tidak pernah ada yang statis, kecuali pada kondisi-kondisi yang berat ya, misalnya skizofrenia atau yang gangguan jiwa berat, itu dia mungkin bisa tetap statis, tapi dampak pada lingkungan akan berdampak. Jadi kalau kondisi-kondisi seperti ini, kalau penelitian hari ini ada keluar yang A, tidak lama akan terjadi suatu perubahan, ya, sesuai dengan perjalanan dari penyakit itu. Itu saya rasakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Ham. Baik, satu pertanyaan lagi yang ditujukan kepada Dr. Meka dari Ibu Nur Ainun Salasari dari Universitas Kuala Banda Aceh. Apakah ada kondisi kecemasan yang lebih spesifik yang membedakan kecemasan yang dirasakan antara masyarakat yang tidak terkena COVID-19, pasien COVID-19 dengan penyintas COVID itu sendiri? Baik, kami persilakan kepada Dr. Meka. Ada sebenarnya kecemasan pada masyarakat dan kecemasan pada penyintas. Misalnya itu kan kecemasannya itu kan juga berbeda. Kalau pada masyarakat biasanya kecemasannya dia jangan-jangan takut terkena gitu loh ya. Kalau pada penyintas itu kan karena dia sudah terkena terus dia negatif menjadi penyintas. Jadi dia ketakutan stigma yang membawa stigma sosial yang membuat dia jadi cemas gitu loh. Jadi ada perbedaannya, tapi mungkin kalau pada masyarakat tidak begitu terlalu berat, jadi ringan sedang, tapi sedangkan pada penyintas itu bisa kadang-kala menjadi cemas yang berat, cemas yang patologis gitu loh. Itu. Kalau pada masyarakat mungkin masih cemas-cemas yang normal ya, yang karena kan tadi sudah saya bilang bahwa setiap orang itu pasti cemas dan setiap orang pasti punya kecemasan karena itu alarm tubuh kita gitu. Jadi ada pertanyaan yang kedua, yang residen itu. Baik dokter, tadi ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab. Selain karena stres, apakah infeksi COVID juga bisa menimbulkan masalah kejiwaan secara langsung melalui proses infeksi?
Persilakan dokter. Kalau dari pengalaman saya merawat pasien di Rumah Sakit Dr. Karya di isolasi itu ada dari infeksinya yang akhirnya bisa menyebabkan kayak psikotik organik, jadi menyebabkan gangguan mental organik yang timbul halusinasi, waham gitu. Jadi karena infeksinya bisa, bukan karena stresnya, karena dari infeksinya ada. Kalau saya merawat beberapa pasien yang di Rumah Sakit Dr. Karya di isolasi itu, banyak itu kadang-kala juga karena dari infeksinya itu sendiri itu. Terus pas infeksinya sudah teratasi, ya gejala psikiatrinya hilang. Untuk terang ada tambahan? Baik, terima kasih kepada Dokter Hamda, Dokter Meka. Sangat jelas sekali penjelasannya ya. Sayang sekali Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah 1 jam lebih berdiskusi mengenai dampak psikologis pada penyintas COVID-19, khususnya pada long COVID. Dapat kami simpulkan dari seminar ini, bagaimana kondisi psikologis pada penyintas COVID-19, terutama pada long COVID, serta penanganannya, bagaimana kita mengatasi stigma pada penyintas COVID-19, dan juga bagaimana mengatasi kecemasan yang rentan terjadi pada masa pandemi COVID-19 ini. Kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi ilmu kepada kita semua, dan juga untuk menutup acara seminar online pada sore hari ini, untuk kebersamaan kita semua, kami mohon agar peserta untuk membuka kamera dan kita akan mendokumentasikan dengan foto bersama. Mohon bantuan dari panitia untuk bisa mengabadikan. Baik, kita tunggu. Yang belum buka kamera, kami persilakan. Ya, baik. Dalam hitungan 5 dari sekarang, mohon untuk dibuka kameranya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, 1 kali lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih sekali untuk seluruh peserta yang sangat antusias mengikuti dari awal hingga akhir seminar. Mohon maaf kepada penanya yang belum sempat terjawab pertanyaannya. Nanti bisa menghubungi kontak person yang sudah ada dan bisa diberikan jawaban secara pribadi. Sekali lagi, semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi Bapak Ibu yang menjalankan. Akhir kata, salam sehat jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di seminar series berikutnya dari Psikiatri FK Undip. Terima kasih. Kita udah barang-barang ini belum? Ayo, dokter. Baik, dokter.